Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita jelang informasi update IHSG sesi kedua hari ini dalam segmen Market Lock. Langsung saja kita lihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi 1 di mana IHSG ditutup menguat 1,67% di 7.703,79. Dan kalau kita lihat di hari ini jelang penutupan di sesi kedua, IHSG juga masih bertahan di zona apresiasi 1,64% di 7.701,62. Indeks harga saham gabungan naik kencang pada perdagangan hari ini. Pada akhir sesi 1, indeks ditutup naik 126,73 poin atau 1,67%. IHSG bahkan sempat naik lebih dari 2% di awal perdagangan. Penguatan ini terjadi setelah sempat anjlok 4,57% kemarin di hari Rabu. Lalu apa yang sebenarnya mendorong rebound IHSG hari ini dan apakah penguatan ini bisa berlanjut hingga penutupan perdagangan sesi kedua? Kami sudah bersama dengan Deputi Presiden Direktur Samuel Sekuritas Indonesia, Surya Dharma. Iya Pak Surya, kalau kita melihat penguatan IHSG hari ini cukup signifikan dan sejak awal dibuka memang terus menguat. Apakah Anda lihat ini semata-mata rebound atau memang ini mengindikasikan optimisme investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia? Ya memang kemarin turun itu kan sebetulnya bukan cuma di Indonesia ya, tapi secara regional itu memang turun banyak ya. Ya kalau lihat Korea aja 12% sempat turun kan. Tapi memang itu penyebabnya adalah lebih kepada Iran dengan Amerika dengan Israel ya. Jadi lebih disebabkan oleh itu yang menyebabkan kemungkinan kan harga minyak misalnya jadi naik, ya kan, logistik terganggu, itu membuat banyak yang kemarin tertekan lah. Nah tapi hari ini kan walaupun kita mendapatkan berita yang kurang bagus pada waktu sore kemarin ya, di mana outlook kita diturunkan oleh Fitch menjadi negatif, tapi overall sebetulnya Indonesia itu masih cukup bagus lah karena GDP growth kita ditargetkan masih di sekitar 5% ya, perkiraan kita kan masih lebih bagus dibandingkan negara-negara lain gitu. Walaupun ada tekanan dari beberapa hal yang terjadi di luar gitu ya. Jadi hari ini rebound walaupun belum bisa balik seperti harga 2 hari kemarin, tapi saya pikir sudah cukup lumayan ya. Karena kemarin juga saya lihat asing keluarnya juga nggak terlalu banyak ya, sekitar 200 miliaran ya. Jadi ya mudah-mudahan sih bisa balik lagi besok ya. Baik, artinya sudah ada 3 lembaga keuangan internasional ini yang memberikan penurunan rating terhadap Indonesia begitu. Apakah ini masih mungkin dipandang oleh investor menjadi bukan faktor penentu aliran dana masuk ke emerging market seperti kita? Mungkin sudah diantisipasi ya, bahwa itu memang akan dikeluarkan oleh lembaga-lembaga itu ya. Tapi kita memang awalnya ini kan sebetulnya disebabkan oleh adanya surat dari MSCI ya, yang diikuti juga oleh FTSE yang freeze saham-saham yang masuk ke dalam indeks mereka pada waktu bulan Februari untuk MSCI dan FTSE bulan Maret gitu. Jadi tidak ada yang masuk dalam list, tapi ada yang keluar gitu. Itu berarti kan dapat dibilang kan tidak akan ada flow asing yang besar pada waktu rebalancing itu terjadi gitu. Tapi memang kalau saya lihat rebalancing di tanggal minggu kemarin itu, minggu lalu di MSCI itu ternyata di luar dugaan outflow asingnya nggak terlalu besar juga sebetulnya. Yang saya lihat cukup besar kan hanya di saham yang terdowngrade ya, Indofood ya, yang terlihat agak cukup besar, yang keluarnya sekitar 1,5 triliun ya pada waktu penutupan. Tapi yang lainnya tuh relatif di luar dugaan nggak terlalu besar gitu. Berarti kan ini sebetulnya kan kita ada harapan juga ya bulan Mei itu kalau misalnya ini semua udah selesai, flow asing kemungkinan sih bisa kembali lagi ya. Mudah-mudahan seperti itu yang terjadi ya. Baik, kembali lagi ini maksud Anda kembali ke 9 ribuan begitu Pak, seperti di Januari awal tahun ini? Indeks kita ini kan sebetulnya kan digerakkan kan oleh banyak hal ya. Salah satunya itu kan yang perusahaan-perusahaan yang konglomerasi yang masuk dalam MSCI gitu. Dengan adanya penundaan dari MSCI untuk saham-saham baru masuk ke situ, itu perusahaan-perusahaan itu tertekan harganya. Jadi saya pikir itu hal yang normal. Nanti kalau misalnya semuanya udah selesai ya, udah semuanya dipuaskan dengan keputusannya, seharusnya kan kita kembali normal gitu.
Baik, Dan itu kan artinya akan terus. baik, artinya kemarin kita lihat indeks ini sempat menyentuh di 7.400-an. Menurut Anda ini sudah di bottom begitu? Harusnya sih seperti itu ya. Asal MSCI-nya betul puas dengan apa yang dilakukan kita. Ini kan belum belum di-announce kan. Keputusan mereka itu kan bulan-bulan Mei ya baru diketahui kan. Cukup puas apa atau enggak dengan yang kita lakukan gitu. Tapi sejauh ini kalau kita dengar dari regulator sih mereka cukup aktif juga ya bertemu dengan MSCI dan secara verbally sih kelihatannya cukup puas ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita itu. Baik, Pak Surya, di bulan Maret ini adalah bulan terakhir di kuartal 1 tahun ini. Apakah Anda lihat kinerja emiten di sepanjang kuartal 1 ini bisa kita harapkan? Kalau bulan Maret ini kan kebetulan juga ada libur panjang ya nanti puasa dan lain-lain ya. Jadi seharusnya sih mungkin relatifly banyak ekonomi yang tutup juga gitu ya usahanya mungkin ya karena adanya libur yang panjang ini gitu. Mungkin perkiraan saya sih mungkin ya normal-normal tapi nggak terlalu istimewa seperti apa gitu ya. Karena kalau kondisi zaman dulu misalnya sebelum Lebaran itu penjualan misalnya konsumer khususnya kan naik, tahun ini kan nggak begitu terlihat ya. Walaupun mall cukup ramai ya, tapi saya nggak begitu melihat lah. Tapi ya mungkin beberapa industri seperti itu yang masih mungkin ya, diuntungkan gitu ya. Tapi yang kalau misalnya yang usahanya mungkin tutup sementara karena liburan panjang, ya mungkin itu pengaruhnya nggak terlalu besar ya di kuartal pertama gitu. Baik, artinya sektor consumer di tahun ini masih akan sama stagnan seperti di tahun sebelumnya? Seharusnya sih yang paling positif kan memang konsumer ya. Tapi kalau saya lihat memang walaupun ada MBG dan lain-lain belum terlalu cukup kuat ya pertumbuhannya ya dibandingkan tahun lalu gitu. Tahun lalu kan tapi tahun lalu itu kan lebarannya itu kan di kuartal 2 ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi harusnya sih kuartal pertama tahun lalu dibandingkan kuartal pertama tahun ini mesti lebih bagus tahun lalu ya harusnya ya. Baik. Bagaimana dengan sektor komoditas? Apalagi kita tahu juga ketegangan di Timur Tengah ini juga mengkatrol harga komoditas terutama minyak. Dan kalau kita ingat perang Rusia dan Ukraina ini justru menyebabkan komoditi boom. Apakah mungkin ini adalah awal dari komoditi boom juga? Saya nggak tahu sejauh mana perang ini akan berlangsung ya. Kalau misalnya cukup panjang, tentu saja Selat Hormuz misalnya ditutup, hanya beberapa negara saja yang bisa lewat. Misalnya kan itu kan pengaruh sekali ya, karena lalu lintas dari minyak itu kan banyak sekali di situ ya, cukup cukup dominan gitu di situ. Jadi kalau misalnya itu terjadi, kemungkinan kan minyak misalnya naik, Indonesia sendiri juga mungkin jangan-jangan permintaan batu baranya naik juga gitu ya. Karena minyak naik, batu baranya juga minimalnya naik, akhirnya ya semua jadi bisa saja terjadi lagi seperti pada waktu perang Ukraina gitu ya. Baik, tapi secara valuasi Anda lihat seperti apa untuk emiten-emiten komoditas di dalam negeri ini? Emiten komoditas sih rata-rata valuasinya masih cukup cukup murah sih kalau menurut saya ya. Karena mereka kan rata-rata juga bukan MSCI play ya, yang mungkin valuasi lebih tinggi gitu. Apalagi kalau misalnya kalau emas mungkin ya agak mulai meninggi ya karena beberapa hal sentimen dari emas yang harganya naik terus ya. Tapi yang lain-lain sih relatifnya cukup cukup normal sih kalau saya bilangnya. Ya mungkin komoditas yang menarik sih mungkin seperti koper, emas, ya mungkin timah juga ya cukup menarik gitu. Itu hal-hal yang mungkin menarik di luar dari adanya perang atau enggak gitu ya. Itu komoditas-komoditas yang cukup hot tahun ini gitu. Baik, bagaimana dengan sektor perbankan? Apalagi kita tahu di awal tahun ini outstanding kredit perbankan ini dibandingkan dengan kuartal sebelumnya mengalami penurunan. Seperti apa kita bisa mengharapkan sektor ini di kuartal pertama? Perbankan itu biasanya relatifly ya kuartal pertama itu tidak begitu kuat biasanya. Tidak begitu kuat dan kalau kita lihat misalnya dari akhir kuartal 4 kemarin ya yang biasanya perbankan cukup kuat di sana. Tapi saya lihat pertumbuhan kredit nggak begitu kuat juga ya, hanya sekitar 7%-an gitu year on year. Jadi kemungkinan kuartal pertama ini saya pikir sih masih cukup lemah ya untuk perbankan ya, belum ada sedikit rebound gitu. Baik, dari Samuel sendiri sektor apa yang mungkin menjadi fokus untuk di sisa waktu hingga di Hari Raya Idul Fitri nanti? Saat ini sih mungkin dengan adanya perang ini ya komoditas ya, saham-saham komoditas yang terkait dengan oil khususnya kan itu yang akan positif kan.
Sedangkan saham-saham yang related dengan MSCI Play mungkin nggak terlalu aktif sekarang ya, sampai menunggu hasil bulan Mei gitu. Konsumer mungkin masih cukup bagus karena adanya lebaran, walaupun mungkin nggak sekuat tahun-tahun lalu gitu ya. Yang lain-lain mungkin relatif sih flat ya. Baik, Pak Surya, kita akan lihat bersama seperti apa penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, di mana IHSG masih berada di zona hijau sejak di awal tadi, dan saat ini ditutup juga menguat di 1,76%, di 7.710,53, 597 emiten menguat, 125 terkoreksi, 96 emiten stagnan. Namun kapitalisasi pasar ini hanya di 13.754,46 di saat biasanya ini mungkin di atas 14 ribuan. Baik Pak Surya, kalau melihat penutupan hari ini berada di teritori positif, Anda lihat apakah akan berlanjut hingga ke akhir pekan? Bagus sih, cuman biasanya kalau mau libur panjang, relatif marketnya tuh nggak begitu kuat ya. Karena orang cenderungnya itu menahan diri kan, karena kalau misalnya perlu uang sebelum lebaran, mereka akan menjual sahamnya pada waktu sebelum lebaran gitu ya. Ini kalau bicara secara umum ya, kalau yang apa dananya dana jangka pendek gitu. Jadi Baik, saya pikir mungkin nggak akan kemana-mana sih harusnya marketnya. Rebound udah cukup bagus sih hari ini. baik. Jelang libur panjang Idul Fitri, apakah Anda lihat potensi profit takingnya ini cukup signifikan? Tidak begitu besar karena kita sudah cukup turun cukup banyak kan. Jadi dalam beberapa hari ini kan penurunan cukup banyak sehingga relatif harganya juga udah polosnya dengan sini juga agak turun ya. Jadi kalau misalnya mau jual pun harganya mungkin udah nggak begitu tinggi gitu. Baik, kalau ekspektasi Anda di hingga semester 1 berakhir, IHSG ini akan menyentuh level berapa, Pak Surya? Kalau saya pribadi itu kan saya cukup percaya bahwa emisi ini akan kembali pulih ya. Jadi bulan Mei itu sudah ada kesepakatan, jadi announcement-nya mungkin juga positif. Ya diharapkan dengan adanya seperti itu saham-saham yang menjadi penunjang dari apa namanya IHSG kita juga akan kembali hidup ya. Jadi relatif kemungkinan apa IHSG di atas 8.000 itu ya ke arah 8.500 masih cukup positif ya seharusnya ya. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, malah negatif yang terjadi tentu saja ya level-level sekarang aja gitu. Tapi saya Baik, sih cukup optimis, lebih optimis ya akan terjadi kesepakatan ya dengan MSCI dan FTSE gitu. 8.500 di akhir semester 1 2026. Kita harapkan bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Surya Dharma sudah bersama kami kali ini.